Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah hadir malam ini dalam sebagai mitra kami, ya, di mana kami akan menjelaskan permasalahan yang ada yang sangat viral ya saat ini. Saya ingin menjelaskan, tadi tersebut sudah kami sampaikan bahwa ini ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM, ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang. Dan jika misalnya ada suatu skincare atau ada produk pengobatan atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung lapor ke BPOM, di mana BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi nggak usah jadi review-review, sehingga ini menjadi mata pencarian. Dia mereview, padahal kan standarisasinya harus ada ya, labnya bagaimana, standarnya bagaimana, dan keahliannya bagaimana. Itu kan ada prosedurnya BPOM. Itulah negara telah menunjuk BPOM itu untuk masalah obat-obatan dan segalanya, termasuk skincare. Salah satunya skincare, tapi obat-obatan dan semuanya itu harus seluruhnya melalui BPOM. Tambah lagi sekarang halal ya, halal nanti Oktober 2025 ini harus berjalan. Jadi hal-hal ini karena terlalu majunya media sosial ini dengan jadi kayak pertunjukan yang tidak berwenang, yang tidak punya kapasiti untuk melakukan itu, sehingga bisa menimbulkan suatu pemerasan. Orang yang ketakutan akhirnya minta maaf, terus dia minta untuk mencabut review, mesti membayar dan segala rupanya. Itu sudah terjadi, ada kasusnya sudah berjalan dengan korban-korban yang lain. Nah, klien saya ini, Ibu Sela Sauki, ini dengan suaminya itu membuat produk skincare ini adalah korban dari yang mengaku doktif ini, ya. Tentu kalian tahu siapa sih doktif ini? Dia siapa? Emang dia punya izin dari pemerintah bahwa dia boleh mereview? Kalau dia mengetahui itu adanya kejahatan, dia bisa lapor ke BPOM. BPOM adalah satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang dan berkewajiban mengatur tentang pengobatan dan salah satunya skincare. Nah, orang ini tidak ada kewajiban, tidak ada kewenangannya dan tidak boleh melakukan hal itu sehingga menimbulkan fitnah. Saya ingin menjelaskan, tentunya standar dari BPOM itu melihat konten-konten dari suatu produk itu dengan prosedur yang benar dan tidak sekali jadi izin itu keluar, kontennya berapa, dan itu produk-produknya itu terus diteliti. Ada labnya juga khusus, nggak bisa sembarangan lab. Nah, ini orang siapa, ya? Dan dulu baru belajar nih klien saya membuat skincare, tetapi ternyata BPOM menjelaskan waktu dia mengajukan BPOM bilang ini produk tidak sesuai, sehingga akhirnya 2 tahun yang lalu ya, sehingga akhirnya ditarik produk itu, udah ditarik dan dimusnahkan. Udah selesai kan ceritanya.
sudah dimusnahkan, ini sudah ada pengumumannya. Nah, kemudian atas bimbingan BPOM, klien saya mulai membuat produk yang sesuai dengan bimbingan pembinaan dari BPOM, sehingga keluarlah produk-produk ini, skincare ini, ya. Ini sudah sesuai dengan BPOM. Nah, di sini ada ininya, ingredientnya, sudah itu ada izin BPOM-nya. Di sini ya izin BPOM-nya. Kemudian ini kan ada BPOM ya, ada ini barcode-nya, dan ini juga face toner-nya juga ada BPOM-nya. Nah, kemudian juga di semua termasuk make up dan ini skincare-nya ya, untuk krim-krimnya. Nah, ini sudah resmi, tetapi Doktif ini telah melakukan manipulatif, yaitu kita nggak tahu, dia seolah-olah melakukan review seolah-olah itu produknya SS, produknya klien kami. Apakah itu produk yang direview itu memang benar produk dia? Kita nggak tahu. Yang ada BPOM-nya, apakah itu produk orang lain yang sudah rusak, atau juga produk klien kami yang lama, yang udah dimusnahkan, mungkin ada yang kececer yang belum musnah. Jadi kan kita nggak tahu, itu kan nggak boleh. Dan yang paling parah, telah menyiarkan data pribadi dari klien kami, dan itu langsung penjualan dari klien kami itu jatuh. Ini kan mata pencaharian orang. Kasihan kan klien kami ini, suami istri yang bekerja keras untuk menghidupi 4 anak, tiba-tiba dilakukan demikian. Sadis tuh orang. Dan ini jual-jual produk juga tidak bagaimana gitu bisa kaya raya. Yang kaya, ini baru merintis langsung dihancurkan. Dan ternyata dia juga memperbandingkan dengan produk orang lain, dan itu kelihatan memperbandingkan dengan produk lain, itu kan namanya persaingan curang, ya. Dan jadi mohon maaf, klien saya demi menghidupi keluarga, emosi dari waktu mereka mereview yang tidak benar, selain tidak punya capacity, juga dia datangi, itu yang kamu review itu produk apa, itu yang ditanyain. Nah, itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa, tidak benar itu. Yang ada klien kami minta dia stop, jangan menyiarkan data pribadi, dan juga memberikan suatu keterangan yang tidak benar. Barang yang ada yang dia bilang dia tutup itu barang yang mana? Yang saya pernah, apakah itu barang orang lain yang dia sebut SS? Apakah itu barang klien kami yang sudah dimusnahkan? Terus atau barang ini kan nggak tahu. Nah, itu yang perlu kejelasan, harusnya fair ya. Dan kemudian dia itu juga terus menerus menghajar, atau apa tujuannya, siapa yang membayar Doktif ini, dan dia bukan siapa-siapa untuk mereview ini. Dan kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 2025 jam 1.18 WIB malam itu juga, yaitu menyebarkan
terkait menyebarkan kejahatan terkait perlindungan data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang terjadi di akunnya yang disebut pemilik akun TikTok dokter detektif. Ini nggak lucu ya. Ini bukan permainan yang lucu. Ini permainan yang kriminal, yang jahat, yang merusak mata pencaharian orang lain. Dan ini sangat-sangat jahat. Dan mereka ternyata melakukan pemerasan kepada pemilik skincare, di mana dia berpegang pada pemilik skincare yang mana kita tidak tahu. Jadi karena itu ini harus ditumpas. Jadi jangan nggak lucu ini. Ini mematikan mata pencaharian orang lain. Sehingga kami akan memberantas hal-hal ini. Dan nanti polisi maupun BPOM pun saya minta untuk menumpas kelakuan si Doktif ini. Demikian. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ini mau lihat bahwa ini BPOM, ini kan di sini barcode, tapi bisa lihat di sini data-datanya. Ya, ada pertanyaan? Kak Sela mungkin kemarin kan 2 kali datangi Polda, itu kenapa sih Kak sampai 2